sama saya, monggo. Aku ra iso nyerah kowe. Neng kabeh iki. Tak coba nyoba nih. Oh, nggak bisa nyerang saya terus mau ambil anak-anak yang di sini. Di sini sudah berapa hari di sini? 41 hari kemarin ditaruh di sini. Ya, iya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembangunan untuk Padepokan Nur Jati Sholawatsi Al-Jumi sedang dilaksanakan dan sekarang adalah tahap pengecoran dulu ini. Yang sana sudah hampir selesai, nanti tinggal yang sebelah sini untuk pondok tahfidz, dan yang sebelah sana nanti dibangun untuk anak yatim piatu insyaallah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana panjenengan? Assalamualaikum. Dari mana panjenengan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Panjenengan itu dari mana? Aku dikirim. Mau apa sampai itu? Mau coba jenengan? Mati. Mau coba? Ya. Monggo, minggir teman. Pakai mati kamu. Mau kakak bunuh yang ada di sini. Monggo, sama saya saja. Sama saya saja. Jangan sama yang lain. Urusannya sama saya. Sama saya, monggo. Aku ra iso nyerang kowe. Neng kabeh iki. Tak coba nyawane. Oh, nggak bisa nyerang saya terus mau ambil anak-anak yang di sini. Mau sama yang mana? Mau sama yang ambil? Kabeh. Apa? Maju. Yang ini aja wes, ambilan. Maju. Kiri. Ayo. Lawan. Ambil. Tidak ada sini. Kamu mau ngambil anak buah saya, santri saya. Ambil ini aja nih. Ayo ambil. Ayo. Ini katanya mau diambil. Ayo diambil. Oh mau yang ini. Dang diambil. Enggak jadi yang ini, maunya yang ini. Ayo diambil. Bismillah. Mau yang mana? La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa mundur-mundur? Mau kemana? Ngapa kan nyingkir? Mau apa?
Tak cuma kabeh. Mau mengambil semua yang ada di sini. Sama yang nyuruh siapa lo? Disuruh apa wes? Tak cuma kabeh. Mau ngambil yang ada di sini. Gimana cara sampai ngambilnya itu gimana? Kakek loro. Mau kamu buat sakit yang ada di sini. Terus mau kamu ambil. Monggo kalau bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ikat. Allah. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Potong kedua tangannya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijabatastum batastum jabarin. Wa ijabatastum batastum jabarin. Wa ijabatastum batastum jabarin. Wa ijabatastum batastum jabarin. Saya tahu siapa yang nyuruh kamu itu. Mau saya siksa lebih dalam lagi? Mau saya siksa lebih dalam lagi kamu? Aku mek manut. Jangan bilang cuma disuruh kamu. Aku dikongkon. Kamu disuruh. Ditanam di mana kamu? Ditanam di mana? Arab. Di ngarep, di ngarep. Di depan, depan mana? Depan mana? Kalau saya lepaskan, kamu mau ngasih tahu. Kamu taruh di sini. Ditaruh di sini kapan kamu? Kapan kamu naruh di sini? Tempat kamu ditaruh di sini kapan? Kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kapan kamu taruh di sini? Pertama dina kepongkor. Sudah 41 hari di sini kamu. Ditanam di mana? Di depan sana. Kalau saya lepaskan ikatannya itu kamu masih tahu di mana taruhnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ayo kasih tahu di mana tempat kamu. Ditemukan di mana rumah kamu. Bukulnya taruh di mana kamu? Aku orang aleh. Orang aleh. Tempatnya taruh di mana kamu? Lah orang kabeh kita entek nih. Aku orang aleh kok gini. Kalau semuanya ini belum dihabiskan kamu nggak mau ngalih. Masih mau coba? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikat. Allah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Kamu mau selamanya terikat seperti ini atau kamu ngasih tahu di mana kamu ditaruhnya? Kamu mau selamanya terikat kayak gini apa ngasih tahu? Nggak bohong lagi. Nanti bohong lagi kayak tadi. Udah dilepaskan nggak taunya masih mau nyerang. Bohong apa enggak kamu? Emang bangsa jin itu ciri khasnya itu suka bohong. Makanya kita kalau sedang melakukan mediatoran itu jangan sampai terlalu percaya dengan omongannya bangsa jin. Apalagi kalau nanti bangsa jinnya bilang yang nyantet saudaramu, yang nyantet tetanggamu, yang nyantet pacarmu, mantanmu, mantan suamimu, mantan istrimu, jangan mudah dipercaya. Karena apa? Karena perkataan jin itu banyak bohongnya. Jin itu banyak bohongnya daripada jujurnya. Jadi jangan terlalu percaya. Jadi terus untuk apa kita semuanya menanyakan atau berkomunikasi? Jadi kita ini memang di entertain, memang kita ini di YouTube, kita ini memang di hiburan. Tetapi metodenya harus kembali ke hitoh, kembali ke Al-Quran. Kalau semuanya meniup debu, kita membuang debu, ya itu memang sebagai uapnya saja, sebagai hamburannya saja. Tetapi tujuan awalnya tetap harus pengobatannya menggunakan Al-Quran, harus kembali ke hitoh begitu. Lalu ketika ada yang kesurupan atau apa, ya itu sebagai hiburannya saja begitu. Hanya hiburannya saja. Tujuannya bukan itu. Kalau
pengobatannya ya harus dengan doa, harus dengan Al-Quran gitu. Ya kalau kamu sakti, coba dilepas ah. Katamu kamu tadi jin yang paling sakti diminta sama dukun santet kan gitu. Coba dilepas. Nggak bisa. Jadi perlu itu ya, panjenengan nanti kalau sudah buka praktek, kalau semuanya bantu orang, ngobatin orang, doain orang gitu. Tujuannya, metodenya hanya satu, Al-Quran. Karena Al-Quran adalah syifa. Untuk yang lain-lainnya itu semuanya hanya sebagai entertain saja begitu. Perlu nggak? Ya perlu gitu. Karena kalau nggak perlu ya nggak mungkin diadakan kan gitu. Tapi semuanya hanya sebatas sebagai hiburan saja. Gitu. Kalau kita mau mendoakan orang ya datang langsung didoakan sudah selesai kan begitu. Tetapi asik nggak ditonton ya nggak asik kan begitu. Asiknya itu kalau ada entertainnya. Umpamanya sebuah hiburan ya tentu harus ada yang dipertontonkan itu tadi. Kamu taruh di mana? Di ngarep tuh di depan. Di depan di mana? Oh enggak didoi. Ya wes kalau enggak didoi gitu aja. Ya ben ngono ae. Kamu ya biar begitu aja. Ya biar gitu aja. Mau lepas apa enggak? Kalau kamu mau lepas, kasih tahu saya. Di mana tempatnya kamu ditempatkan di sini. Walaupun sebenarnya saya nggak tanya pun sebenarnya saya sudah tahu. Cuman saya ingin kamu itu ngasih tahu saya. Kalau saya lepaskan, kamu mau ngasih tahu. Nanti bohong lagi kayak tadi kamu. Murah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan izin Allah dan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayo kasih tahu saya di mana rumahmu. Kamu ditempatkan di mana di sini? Untuk santri yang lain sholatnya yang tertib ini pasti santri nggak pernah sholat ini, makanya masuk. Ayo kasih tahu saya di mana tempatmu. Ini semuanya ikut dulu, nggak apa-apa. Tuh. Uish. Dari sana kamunya. Wah, kamu ditaruh di depan. Coba jangan terlalu dekat. Di mana kamu? Di sini, sama di mana lagi? Di sana juga. Di sana juga kamu. Tuh, dikira saya enggak tahu, di sini juga ada. Oh, di sini juga ada. Kita taruh di sini. Sudah berapa hari taruh di sini? Di sini. Sudah berapa hari di sini? 41 hari kemarin ditaruh di sini. Terus kenapa kok sudah 41 hari kok tetap berada di sini, nggak ada yang sakit, nggak ada yang apa? Nggak bisa masuk. Ada apanya nggak bisa masuk ke dalam? Apa? Ada apanya? Apa? Apa lampu? Wow, nogo. Apa? Pagar. Oh, nggak bisa masuk, ada pagar. Lah kok ini tadi bisa masuk? Mbok kayak badannya anak ini. Oh, anak kira tahu sholat lagi. Makanya pakai ini ya. Kamu makanya nggak, ini anak ini jarang di sini memang. Kamu ikut dia dari belakang terus di atas masuk, ikut masuk itu kamu. Dari siang tadi. Wah. Sekarang kamu di sini aja, enggak usah ke sana lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala.
La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala Tiba masuk lagi, digotong. Santri yang lain, saya minta kalau dari sini sholatnya yang tertib, pikirannya yang jernih, jangan goyah. Mohon maaf, ini santri ini mungkin pikirannya agak goyang. Beliau ini agak goyang, sholatnya bolong-bolong, pikirannya agak-agak seriwung, akhirnya masuk. Mendingan kalau yang pikirannya goyang pulang aja, nggak usah di sini. Nah, takutnya kalau sampai pikirannya goyang, sholatnya jarang, pikirannya nggak ngena, masuk malah jadi beban buat padepokan. Jadi harus yang mantep. Monggo dibawa masuk dulu. Digotong dulu, dibawa masuk. Ya taruh di sini dulu. Siapin daun bidara sama garamnya, dikasih air. Jadi ada 2 titik di sini yang harus kita hilangkan. Tidak apa-apa, dibantu diajani dulu. Terus santri-santri yang lain ya, jangan sampai pikirannya kosong. Terus yang temen, yang tenanan, jangan mudah kehasut, jangan mudah kepancing, jangan mudah ada kebencian, jangan mudah ada pikiran-pikiran yang buruk. Nanti kalau masuk malah jadi masalah buat diri sendiri. Ya kalau nggak jatuh dari atas ini, kalau loncat dari atas jadi apa? Dengan saya bertanggung jawab kepada keluarganya panjenengan. Jadi kalau saya suruh yang nurut, suruhnya sholat, disuruh puasa, sholat malam, zikir malam, nurut itu. Jangan ada pikiran yang aneh-aneh, nanti malah sampai sendiri yang jadi masalah. Sudah enggak apa-apa. Jadi ada 2 di sana sama di sini. Memang saya rasakan beberapa hari ini di sini ini tidak nyaman, tapi saya biarkan karena menurut saya juga ingin mengetahui apakah bisa gangguan jin atau bangsa jin yang mengganggu padepokan ini bisa masuk ke dalam atau tidak begitu. Tapi ternyata tidak bisa masuk. Ini bisa masuk karena santri sendiri dalam pikiran yang bawah sini, sedang dalam pikiran yang tidak benar dan dalam keadaan yang sholatnya mungkin bolong-bolong. Bawa sini airnya. Sini. Taruh sini. Mana daun bidaranya? Asma Karomah Sultana alias Abdul Qadir Jalani. Beberapa orang sini, kumpul sini. Semuanya sini, sini. Sini semuanya. Baca Asma Karomah Abdul Qadir Jalani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syaikhosa Qolaini. Ya Syaikhosa Qolaini. Ya Kutuba Rabbani. Ya Kutuba Rabbani. Ya Ghausas Sumadani. Ya Ghausas Sumadani. Ya Mahmubas Subhani. Ya Mahmubas Subhani. Ya Muhidi Aba Muhammadin. Ya Muhidi Aba Muhammad. Sayyidina Sayyidina Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir Jailani Jailani. Agisni wa amidani fi qada'i hajati wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbi, saya meminta hibarnya, barokahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah
dohirkanlah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam pondok saya ini. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir, dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat, selamat, selamat saka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sini airnya. Gangguannya tadi katanya dari sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah berrahmat. Coba dilihat. Kamu lihat Kang, apa-apa. Itu ada apa di sana? Yang ledakan tadi. Coba diambil Kang. Enggak apa-apa. Ada lagi enggak? Bawa sini airnya. Coba sini, terus sini. Allah. Masih ada tuh. Ya, taruh sini. Sini Kang. Allah. Coba saya maju lagi, maju. Bismillah. Oh sini, minggir, ambil dulu. Bismillah. Apa-apa. Semuanya santri, saya minta untuk sholatnya istiqomah, terus hatinya dijaga, karena yang bisa masuk itu sebenarnya yang hatinya mungkin ada masalah atau ada keraguan atau mungkin jarang sholat karena nyatanya ya tidak masuk ke santri-santri kecuali yang mungkin santri yang jarang sholat itu saja. Jadi sekarang saya minta untuk mengamalkan amalan, masuk dulu ke dalam sini.
Ya, duduk enggak apa-apa. Ditutup ya sayang ya. Tutup. Agak maju aja sayang. Maju pintar. Agak maju aja. Oke, maju aja nggak apa-apa. Ustadznya maju nggak apa-apa. Di sini. Direnggangkan antara satu dan satunya karena saya akan memasukkan energi batiniah dalam yang terpenting antara sini ini enggak natap. Enggak natap. Iya, agak maju nah gitu. Yang penting enggak natap ya. Nah gitu. Amalan ini memasukkan kalimat la ilaha illallah dengan sebuah gerakan. Jadi amalan ini supaya panjenengan semuanya bisa memiliki sebuah energi batiniah. Dalam arti yang penting kita berpasrah diri kepada Allah. Kunci pada amalan ini ialah pada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yaitu tangan seperti ini membaca. Ketika tangan membaca seperti ini, pas di pusar membaca la ilaha illallah. Allahnya pas di cakra mahkota. Muhammadur Rasulullah. Kembali la ilaha illallahu. Hu-nya jangan sampai terputus. Muhammadur, durnya pas di perut. Muhammadur, durnya pas di pusar. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallahu. Hu-nya pas di cakra mahkota. Hu-nya di atas. La ilaha illallahu Muhammadur, durnya di perut. Rasulullah. Bacaannya tidak boleh terputus. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Jadi pas membaca la ilaha ini di diri kita tidak ada ha illallahu kecuali hanya Allah. Muhammadur ini ma'rifatnya. Semua yang ada di alam semesta ini semua ya. Ini semua. Kata ma'rifatnya ini adalah semua. Muhammadur semuanya tercipta dari nuktahnya Nur Muhammad. Semuanya. Jadi sampean harus membayangkan ketika membaca Muhammadur, semuanya yang ada di alam semesta ini sampean masukkan ke dalam qalbune panjenengan bahwa semua yang ada di alam semesta ini tercipta dari nuktahnya Nur Muhammad. Semuanya termasuk diri kita. Muhammadur ini ma'rifatnya. Ma'rifatnya semuanya ini tercipta dari Nur Muhammad. Muhammadur Rasulullah. Ini sebagai wujudullahnya Allah. Ini sebagai wujudullahnya Allah. Kasunyatanya Allah. Nyatanya Allah. Nyatanya Allah, wujudullahnya Allah itu ya diri kita ini. Alam semesta ini. Kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Kita itu sehat karena disehatkan oleh Allah. Kita itu kuat karena dikuatkan oleh Allah. Tandanya kalau Allah itu mempunyai sifat kuat, ya kita punya kekuatan ini. Ini menandakan Allah itu maha kuat. Kita bisa melihat ini karena dilihatkan oleh Allah. Kita bisa mendengar ini karena didengarkan oleh Allah. Sekarang ketika kita berbicara sehat kita karena Allah. Coba kita bayangkan, pernah enggak kita mengatur atau menyuruh jantung kita untuk memompa darah kita? Enggak pernah nyuruh toh. Jantung memompa sendiri. Ini adalah salah satu kekuasaan Allah. Pernah sampai ngatur, "Hei jantung, pompaman darahku," gitu. Enggak pernah kan nyuruh kayak gitu, tapi dia bergerak sendiri. Inilah menandakan bahwa ini adalah kekuasaan
Allah, sehat kita dari Allah, bukan dari diri kita. Pernah sampai ngatur jantungnya gitu, diputar kayak boneka gitu, diputar tet gitu. Nanti kalau jantungnya udah mau berhenti, diputar lagi gitu. Ada pengaturannya di dalam tubuh panjenengan supaya jantung tetap berdetak? Nggak ada kan pengaturannya, tapi jantung berdetak sendiri. Pernah berpikir sampai ke situ nggak? Nggak pernah kan? Makanya saya jelaskan malam ini. Itu menandakan bahwa Allah itu yang memberikan kesehatan kepada diri kita. Oleh sebab itu, ketika membaca Muhammadur di perut, sambil membayangkan bahwa semua yang ada di alam semesta ini tercipta dari nuktahnya Nur Muhammad, seperti firman Allah, tidak saya ciptakan alam semesta ini dan seisinya kalau tidak karena Nur Muhammad, kalau tidak karena engkau ya Muhammad. Jadi di sini nanti adalah kata-katanya Muhammadur, ma'rifatnya membayangkan seluruh alam semesta ini tercipta dari Nur Muhammad. Jadi sambil membayangkan, jangan hanya bergerak saja, sambil ada ma'rifatnya. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Tidak boleh terputus kata-katanya. Ada kalimat la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Boleh keluar nafas hanya ketika Muhammadur Rasulullah. Hanya keluarnya hanya mengucapkan Rasulullah itu tadi. Kata-katanya seperti itu. Difaham ya? Ini juga ada artinya. Kenapa seperti ini? Kenapa dipusar? Kenapa nanti ketika membaca la ilaha illallahu, hunya kenapa harus dicakra? Dicakra mahkota. Cakra mahkota itu di ubun-ubun kita. Ini juga supaya kita itu ketika meninggal mudah, salah satunya. Salah satunya juga untuk membuka basyirah, isyarah dari Allah. Salah satunya juga seperti itu. Supaya diri kita tidak terhijab oleh diri kita sendiri. Sebenarnya tidak ada hijab antara diri kita dan Allah. Hanya kita saja yang menjadi hijabnya itu diri kita sendiri. Oleh sebab itu ketika ingin mengetahui Allah, ingin mengetahui rahasia-rahasia tentang Allah, kita harus bisa mengenali diri kita sendiri dahulu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membersihkan hati. Karena hati itu tempatnya Gusti. Makanya kita nggak akan bisa mengenal Allah kalau hati kita masih kotor. Sama tetangga elean, nesuan, irian. Sama teman nesuan, musuhan, ngeloan. Sama istri ngamuan. Sama anak nggak sayang. Ini bahaya. Sama guru suul adab. Nggak boleh ini. Jadi ketika ingin tahu Gusti harus memperbaiki hati. Semua amalan torekoh, hikmah dan lain sebagainya, amalan-amalan itu adalah perjalanan untuk mendekat kepada Allah, untuk membersihkan hati kuncinya itu. Jadi sampean nggak usah bangga kalau sampean itu tiap hari sholat, sampean itu tiap hari wirid, tiap hari zikir, tiap hari sampean ngamalin hijib. Itu semuanya untuk membersihkan hati. Sampean puasa beberapa hari tirakat itu jangan bangga, itu semuanya hanya untuk mendekatkan diri panjenengan kepada Allah, untuk membersihkan hati. Jadi jangan bangga. Mentang-mentang sudah jalan kaki dari Madura ke sini, dari sini sombong. Merasa dirinya sudah mengamalkan ini, mengamalkan itu, saya sudah tarekat, saya sudah makrifat. Itu malah menjadi hijab untuk dirimu sendiri, begitu. Langsung diamalkan ya. Langsung diamalkan untuk amalan ini. Lah nanti apakah itu fadilahnya, apakah itu manfaatnya, bakal panjenengan rasakan sendiri nanti setelah mengamalkan. Saya tidak perlu cerita panjang lebar, amalan ini, untuk itu. Sudah tidak perlu. Salah satunya, ini untuk menenangkan batin. Jadi kalau sampean ingin menenangkan orang lain, panjenengan dulu harus tenang. Kalau sampean ingin menenangkan orang lain, maka diri panjenengan sendiri harus tenang. Bagaimana mau menenangkan orang lain kalau diri panjenengan sendiri belum tenang? Oleh sebab itu, supaya batin kita tenang, salah satunya harus menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, amalan ini salah satunya seperti itu. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bacaannya, La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallahu Muhammadur
Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan sampai putus nafasnya. Nafasnya jangan sampai putus. Keluarnya nafas hanya ketika membaca Muhammadur Rasulullah. Ngoten nggih. Cara pengamalannya seperti itu. Bisa diamalkan supaya sedikit untuk sama jenengan tahu salah satu amalannya itu apa. Coba minggir dulu, minggir. Agak minggir dulu. Coba sama dari sana. Aman mundur ke sana. Aman juga boleh mundur ke sana. Salah satunya sebenarnya amalan ini juga bisa membangkitkan tenaga dalam. Bisa juga untuk membangkitkan tenaga dalam, salah satunya. Sebenarnya tenaga dalam ini kuncinya 6 sebenarnya. 6 masuk pelan, 6 ditahan, 6 keluar. Kalau kita belajar tentang tenaga dalam 6 masuk pelan, ditahan 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus dikeluarkan lagi 6. Ada rahasia besar ketika kita mengkaji nafas. Nanti ada pengkajian tentang an-nafas, an-nafus, an-nafsiyah dan sebagainya. Nanti dijelaskan panjang. Yang jelas ketika kita mengkaji nafas, ada zikir nafas, ini nanti mengetahui rahasia-rahasia yang ada di dalam diri kita. Berdiri coba. Berdiri, bayangkan saya wis barang lah musuhmu atau mencuri pacarmu atau bojomu. Bayangkan sampean bunci sekali dengan saya. Nggih. Sampean boleh nanti menyerang saya dari arah manapun, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Capek. Habis nafasnya. Monggo diamalkan yang lain. Duduk berbaris. Yang penting ini tidak natap. Ya, yuk yang lain maju sini. Ya, maju. Tidak natap. Mana sorban saya? Bawa sini. Sini. Sorban kumuh. Ini untuk siapa? Ustadz yang nanti khusus saya gembleng. Beliau pernah ngambil gemblengan. Nanti insya Allah saya kasih sorban, tongkat, terus tasbih sama rompi nanti ya, insya Allah. Monggo dimulai bacaannya. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Bareng. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah 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 Muhammadur
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Dengan saya, lihat saya dulu. Lihat saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Monggo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Matanya terpejam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Cukup. Ada beberapa yang saya memberikan masih terpental dan ada beberapa yang sudah masuk. Yang saya rasakan, saya berikan dan ternyata tidak masuk, masih terlalu banyak pikiran. Harus benar-benar pasrah. Jujur saja ada beberapa yang tidak masuk. Setiap pergerakan ini ada artinya. Seperti membaca di pusar. La ilaha illallahu, hu-nya di atas. Ini tidak ada apa-apa, semuanya hanya karena Allah. Dan ketika kita membuka ini sama dengan kita membuka cakra mahkota yang ada di kepala kita untuk menerima isyarah-isyarah, untuk menerima petunjuk-petunjuk dari Allah. Ketika kita membuka ini, itu harus dengan bayangan untuk membuka cakra mahkota yang ada di dalam diri kita. Dan ketika tangannya mulai ke bawah seperti ini sambil dimakrifatkan, sampai makrifatkan bahwa semua yang ada di alam semesta ini tercipta dari Nur Muhammad. Dan ketika keluarnya nafas ini adalah wujudullah. Jadi kalaupun kita menyembuhkan, kalaupun kita mendoakan, itu semuanya dari Allah, bukan diri kita, karena semua kekuatan dari Allah. Ngoten nggih? Monggo diulang lagi. Jadi begini ya, lihat gerakan saya. La ilaha illallahu, jangan terputus ya. Jadi la ilaha illallahu, ini gerakan lambatnya. Ha illallahu hu Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Monggo. Mulai bareng. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada saja nggih. Jadi tadi itu ada santri yang mengalami benturan atau kerasukan begitu, dan ternyata ada bangsa jin yang disuruh oleh seseorang untuk menyerang padepokan. Tapi semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekalian saya juga ingin menyampaikan untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, bahwa saya Samsudin tidak pernah menawarkan aksesoris padepokan berupa tasbih maupun sorban kumuh seperti ini, maupun rompi, maupun kopiah, tongkat, dan lain sebagainya. Tidak pernah saya menawarkan di media sosial Facebook maupun Instagram. Dan banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah tertipu terhadap orang-orang yang mengatasnamakan saya tersebut. Sangat kasihan sekali. Dan saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menjual aksesoris apapun di padepokan ini, tidak pernah menjual souvenir apapun di padepokan ini lewat Facebook maupun Instagram. Jadi kalau ada yang menggunakan nama saya atau foto saya yang menawarkan tasbih maupun menawarkan rompi, menawarkan sorban, tongkat, baju, kaos, kopiah, dan lain sebagainya di Instagram maupun di Facebook, itu semuanya adalah penipuan. Kalau semuanya panjenengan ada yang berminat membeli aksesoris padepokan, entah itu sorban, entah itu baju, entah itu tongkat, tasbih, dan lain sebagainya, langsung saja menghubungi admin yang nomornya itu ini nih, di sini 0857 313 28729. Dan yang satunya itu ada juga ini. Jadi dua ini adalah nomor khusus untuk memahari atau membeli aksesoris padepokan di dua nomor admin ini. Jadi ini semuanya saya buka sebenarnya. Kalau dahulu kalau orang mau beli harus datang padepokan, tapi ternyata banyak sekali saudara-saudara kita yang jauh, yang tidak bisa ke sini, yang di luar negeri, yang pengen beli aksesoris padepokan tidak bisa karena jauh. Akhirnya belinya itu lewat Facebook dan Instagram, dan itu akhirnya tertipu gitu. Karena banyaknya saudara-saudara kita yang tertipu oleh akun-akun yang mengatasnamakan saya, sebab itu saya kasih dua nomor ini supaya tidak tertipu. Karena ternyata banyak sekali saudara-saudara kita yang ingin bersedekah sekaligus ingin membeli aksesoris padepokan, tetapi nggak tahu di mana. Akhirnya banyak tertipu dengan orang-orang yang mengatasnamakan saya. Makanya saya kasih dua nomor ini supaya apa? Supaya panjenengan yang ingin membeli aksesoris atau souvenir padepokan tidak tertipu dengan orang-orang yang mengatasnamakan saya.
Hal ini terpaksa saya lakukan karena banyak sekali yang tertipu dan itu mengatasnamakan saya. Sangat kasihan sekali. Oleh sebab itu saya membuka nomor HP khusus pemesanan aksesoris padepokan yang berupa sorban, tongkat, rompi, baju, kaos, kopiah, dan gelang. Semoga saja saudara-saudaraku semuanya tidak lagi tertipu dengan orang-orang yang mengatasnamakan saya. Jadi kalau beda dari dua nomor ini bisa dipastikan adalah penipuan. Dan nomor rekening saya hanya atas nama saya sendiri dan atas nama yayasan, yaitu Majelis Zikir Sholawat Siri Aladuni. Selain dari dua nomor rekening saya yang beratas nama Samsudin maupun Yayasan Majelis Zikir Sholawat Siri Aladuni, itu semuanya bisa dipastikan adalah penipuan. Ngoten nggih. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, insya Allah nanti rezeki atau keuntungan dari souvenir padepokan ini akan kita gunakan untuk pembangunan padepokan. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.